Ini kita akan langsung ke dalam Istana Merdeka Jakarta. Ya, sudah ada anchor CNN Indonesia Diana Valencia. Ini Diana ada di dalam. Oh, ada di dalam. Diana tidak ramai. Selamat pagi Diana. Diana, seperti apa suasana di dalam area Istana Merdeka pagi ini? Lenita juga Rizky, saya mau kasih spill dikit. Lihat Nona makin gagal bikin kakak makin suka. Nah, itu nanti adalah salah satu lagu yang akan ditampilkan ya, nanti menjadi salah satu acara hiburan ya, yang akan mengiringi upacara kenaikan bendera Republik Indonesia. Nah, kalau tadi Anda tanya sekiranya bagaimana sih situasinya, saya akan tunjukkan kepada Anda bersama dengan foto jurnalis CNN Indonesia Andika Marianto yang tepatnya ini sedang berada di pintu Bali. Jadi saya akan mengajak Anda, Lianita dan juga Rizky. Jadi ini adalah tempat untuk beberapa tamu begitu ya, ataupun undangan untuk masuk, kemudian mengambil merchandise. Nah, isinya apa aja? Kita tanyakan ya, salah satu mungkin ke kakak yang satu ini. Halo, selamat pagi Mas. Salam kenal, namanya siapa? Aditya, Mbak. Tapi Lampung, Mbak. Aduh, memang asalnya dari Lampung? Iya, dari Lampung. Oke, Mas Adit, aku boleh ini kan mendapatkan goodie bag ya. Selain ini kita boleh unboxing bareng-bareng ya? Boleh ya, ini aku agak pegang dikit Mas Adit, nunjukin sedikit boleh ya? Ini selain dapat payung. Nunjukin sedikit boleh ya? Ini selain dapat payung loh ya, Lianita dan juga Rizky. Sini payungnya aku ambil. Ada apa aja? Pertama dapat topi. Oh, ada logonya juga iya, ya? Ada logonya. Ih, luar Terus biasa. dapat apa ini? Oh, guidebooknya Buku sepertinya peristiwa ya. sekitar proklamasi. Oh, jangan lupa dibaca ya Mas Adit. Iya. Oke, apalagi Dapat kipas. kipas. Aduh, ini kayaknya saya yang lebih butuh kayaknya ya, Iya. kipas. Lalu ada apa lagi Mas Adit? Sepertinya ada baju. Ada baju, luar biasa, ada baju Iya. juga. Terus ada apa lagi Mas? Ada harta karun Wah. apa lagi di dalam sini? Banyak banget ini, Banyak Kak. ya. Oh, ada tempat pensil juga kayaknya tempat ya. pensil. Ya, Lianita mungkin nanti Lagi, tanya buku-buku Pak Prabowo mungkin ya? Atau buku-buku menyangkut soal kemerdekaan? buku-buku menyangkut soal Buku-buku kemerdekaan, sejarah, ya, buku-buku kemerdekaan. sejarah dan juga kemerdekaan. Waduh, Mas Adit, ini siap-siapnya dari jam berapa sih? Memang domisilinya di Jakarta ya? Oh, kirain adatnya aja atau sukunya aja dari Lampung, tapi ternyata memang dari Lampung. Dan ini dapat undangan, wah, war tiket. Nah, oh, ceritain deh tuh war tiketnya gimana sih? Susah gak sih? Tiketnya cukup susah karena servernya sendiri kan sempat down gitu ya. Tapi waktu dicoba berkali-kali dapat. Apakah ini? Cukup 30 menit aja sih Mbak warnya. Oh, ini keren lah ya. Ini war tiket konser cosplay kayaknya ya. Kalau tadi, tapi ini apakah kali pertama Mas Adit menonton langsung upacara kenaikan bendera atau seperti apa? Oh iya, ini kali pertama saya juga kalau ke Jakarta saya baru 2 kali, dan ini 2 kalinya saya ke Istana Negara langsung ke tempat sana. Apa nih ekspektasinya nih, selain mungkin yang cuaca yang agak hangat begitu ya? Ekspektasi saya sih semoga ini di luar lebih dari ekspektasi saya sih. Oke. Terus juga kan katanya pagi hari ini bakal sebelum ada upacara bakal ada Acara hiburan. Oh, betul ya. ini dari jam ini. Kalau untuk upacara sendiri kan katanya jam 9.40, betul. Oke, Mas Adit sedikit dong, ini mungkin makna kemerdekaan buat Mas Adit. Apa nih, karena udah 80 tahun Indonesia merdeka, apa sekiranya yang Mas Adit maknai sebagai warga negara Indonesia? yang saya maknai merdeka sendiri artinya kita merdeka lahir batin ya. Merdeka secara finansial, merdeka tidak ditindas negara sendiri. Menurut saya sih asal kita hidup sejahtera itu sudah merdeka ya. Oke. Dan kita harapkan semua merdeka aja merata begitu ya. Baik, terima kasih ya Mas Adit. Saya kembalikan payung dan juga dompetnya, takutnya disangka copet. Terima kasih Mas Adit, selamat menikmati nanti atraksi. Semoga sesuai ekspektasi. Dadah Mas Adit, terima kasih. Dadah Mas Adit, terima kasih. Nah, itu tadi Lianita dan juga Rizky ya, ada banyak sekali. Nah, ini kalau Anda lihat, ini pintu Bali, jadi
seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, Lia dan juga Rizky, bahwa di sini ini adalah tempat pengambilan merchandise. Jadi yang tadi kita unboxing itu, mulai dari tote bag, kemudian payung, ini semua itu diambilnya di area sini. Nah, tapi sebenarnya memang tidak hanya pintu ini saja. Jadi kurang lebih ada 8 akses masuk pintu. Kemudian kalau tadi Mas Adit begitu ya, Lia dan juga Rizky sempat menyinggung soal ada atraksi, kemudian juga ada fly pass begitu ya. Memang benar sekali bahwa memang di tahun ini ada sejumlah atraksi yang sudah dipersiapkan. Mulai dari nanti ada pengibaran bendera dari atas begitu ya. Ada giant flag yang akan berkibar, tentunya bendera merah putih di atas. Dari TNI Angkatan Udara ada 52 pesawat TNI AU, mulai dari kalau saya tidak salah ada pesawat F-16, kemudian juga ada heli Karakal, ada banyak sekali sebenarnya, ada 52. Kemudian kalau soal kapan nanti upacara akan dimulai, nanti kita akan tunggu trompet pertama kalau berdasarkan rundown, ini di pukul 9.40. Kemudian Lia dan juga Rizky, kalau saya boleh bercerita sedikit gitu ya, saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada Anda. Kalau Anda lihat di tahun ini begitu ya, memang para tamu undangan ini jauh lebih sederhana baju adatnya begitu ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang di undangan ini itu diberikan imbauan atau anjuran kepada para tamu undangan yang hadir di Istana Negara untuk mengikuti upacara ini untuk memakai kebaya yang simpel, entah itu kebaya Inkim, kebaya Jawa seperti yang saya kenakan tadi, atau kebaya Melayu yang tidak begitu banyak memakan tempat. Seperti misalnya harus memakai aksesoris kepala yang mungkin kalau jadi tamu undangan yang duduk di belakangnya agak kasihan begitu ya, lihat dari sini karena harus berhalau. Nah, karena masalah itu maka istana mengambil begitu ya imbauan ataupun keputusan mereka yang datang di sini harus menggunakan baju adat yang sederhana. Tetapi kurangi esensi, kalau kita mengutip pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebutkan bahwa tidak ada upaya untuk mengurangi esensi menomorsatukan pakaian adat, tetapi ini supaya lebih banyak muat orang begitu ya, karena di tahun ini ada 8.000 tamu undangan di pagi hari, kemudian di sore hari ada 8.000 tamu undangan juga yang 80% lainnya merupakan masyarakat yang luar tiket seperti tadi yang Mas Adit lakukan begitu ya. Dan mungkin nanti sebentar lagi acara hiburan akan dimulai. Ada beberapa nama tersohor mulai dari Cakrakan, kemudian ada Isyana Sarasvati, kemudian juga ada Open Silet Up dan masih banyak lagi. Dan kita nantikan nanti keseruan juga kesemeriahkan gitu ya. HUT ke-80 Republik Indonesia di saat ini saya kembalikan ke studio Lia dan juga Rizky. Iya, baik Diana, terima kasih. Kita sudah dapat bocorannya dari luar sudah dapat, dari depan sudah dapat, dari dalam juga. Plus semuanya goodie bag-nya sudah dibocorin sama Diana Valencia. Dan juga termasuk alasan kenapa tahun ini tamu-tamu undangan yang hadir di dalam itu lebih simple katanya bajunya. Jangan menggunakan hairpiece yang terlalu berlebihan ternyata karena agar tidak mengganggu tamu-tamu lainnya untuk sama-sama bisa menyaksikan acara ini dengan nyaman. Jadi memang imbauan dari istana seperti itu ya. Baik Diana Valencia, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas.